Jagat balap Moto3 Spanyol mendadak gempar di saat rival regionalnya Hakim Danish mulai jumawa memamerkan kecepatan semu di FP1 dan mengejek Veda lembek. Syukur Alhamdulillah, hari ini saya berjaya mendapatkan P1 dekat 2 praktis dan saya pun berasa sangat confident dengan motor saya dan juga feeling saya dekat track ni. Tadi saya just keep focus dan try push setiap lap, and kemudian saya berjaya mencatatkan masa yang terpantas. Pembalap kebanggaan Nusantara ini justru tetap tenang dan sedang mengamati setiap jengkal aspal Katalunya. Siapa sangka di balik posisi papan bawah itu tersimpan taktik licin mengalah untuk menang yang paling mematikan musim ini. Sirkuit de Barcelona Katalunya hari ini bukan sekadar menjadi lintasan balap biasa, melainkan panggung sebuah misteri besar yang dimainkan oleh rider berbahaya asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Kejeniusan taktik Veda bahkan membuat legenda hidup MotoGP Valentino Rossi hingga komentator senior Matteo Guarinoni angkat bicara demi mengakui kecerdasan brutal sang pembalap Honda Tim Asia. Puncaknya di balapan hari Minggu, Veda melepaskan kecepatan brutalnya, menghancurkan kesombongan Hakim Danish dan memaksa murid Marc Marquez, Maximo Quiles bertekuk lutut di tikungan terakhir. Merah putih resmi berkibar di puncak tertinggi Barcelona. Simak analisis mendalam jalannya taktik dari FP1, praktis 2, Q2 hingga momen klimaks kemenangan bersejarah Veda Ega Pratama. Badai kesombongan di hari Jumat dan keheningan singa Asia. Jagat balap kelas Moto3 di sirkuit di Barcelona Katalunya mendadak diguncang oleh riuh rendah kesombongan yang membubung tinggi di atas langit Spanyol. Sesi free practice Q1 baru saja usai dan papan waktu digital di sepanjang tembok pit menampilkan pemandangan yang membuat publik Malaysia menepuk dada dengan angkuh. Hakim Danish, pembalap yang merasa paling tahu seluk-beluk aspal Eropa karena rekam jejaknya di ajang European Talent Cup, berhasil mencatatkan waktu tercepat 1 menit 47,4 detik. Di sisi lain, bendera merah putih seolah terbenam ke dasar klasemen. Veda Ega Pratama, pembalap berbahaya berusia 17 tahun kebanggaan Indonesia, justru terdampar di posisi bawah, tepatnya di urutan ke-22 dengan torehan waktu 1 menit 51,143 detik. Selisih yang terbentang hampir mencapai 4 detik penuh. Sebuah jarak yang secara matematis di atas kertas terlihat seperti sebuah kekalahan telak. Melihat angka-angka tersebut, Hakim Danish langsung melontarkan pernyataan yang melampaui batas kewajaran seorang olahragawan. Di hadapan para pemburu berita internasional, ia dengan nada mencemooh berujar, "Catalunya mah kecil, ini sirkuit gampang." Veda itu lembek dan pelan di lintasan ini. Sebuah ucapan yang tidak hanya memamerkan arogansi personal, tetapi juga meremehkan bakat besar yang sedang tumbuh dari bumi Nusantara. Bagi kubu seberang, posisi buncit Veda di FP1 adalah bukti sahih bahwa sang rookie Indonesia telah kehilangan taringnya saat dihadapkan pada sirkuit teknis nan kejam di daratan Catalan. Mereka merayakan hasil latihan bebas hari Jumat, seolah-olah trofi juara dunia sudah berada di genggaman tangan. Namun, dunia balap motor level tertinggi bukanlah panggung bagi mereka yang berpikiran pendek. Di tengah hiruk-pikuk pujian semu yang diarahkan kepada pembalap Malaysia tersebut, atmosfer di dalam garasi Honda Tim Asia justru berbanding terbalik. Tidak ada kepanikan, tidak ada gurat wajah tegang, apalagi rasa frustrasi. Veda Ega Pratama turun dari motor Honda NSF 250 RW miliknya dengan ketenangan yang luar biasa. Senyum misterius tersungging di bibirnya saat ia membuka helm. Bagi para pengamat senior yang memiliki mata jeli, ketenangan Veda ini bukanlah tanda kepasrahan seorang pecundang, melainkan sebuah sinyal bahaya tingkat tinggi. Veda sedang tidak berlomba mengejar status juara hari Jumat yang tidak menghasilkan poin apapun di papan klasemen resmi. Gerakan Veda di atas lintasan sepanjang 4,6 km tersebut adalah sebuah mahakarya taktik yang sangat rapi. Sementara rivalnya memeras performa mesin dan mengikis habis persediaan ban demi sebuah kebanggaan sesaat, Veda justru melaju dengan ritme yang terukur. Pada putaran-putaran awal, ia sengaja mencatatkan waktu 1 menit 54,946 detik, sebelum perlahan mempertajamnya ke angka 1 menit 52,334 detik. Ia membiarkan motornya mengalir di sirkuit bukan untuk menyerang, melainkan untuk melakukan pemetaan tingkat tinggi. Veda sedang meneliti bagaimana embusan angin Barcelona mempengaruhi stabilitas aerodinamika motornya di trek lurus sepanjang 1047 meter. Ia sedang merekam dengan akurat bagaimana tingkat cengkeraman aspal Katalunya yang dikenal sangat tipis dan sensitif terhadap perubahan suhu panas. Setiap tikungan diuji dengan penuh perhitungan. Veda mengamati di mana letak gundukan aspal yang bisa mengganggu keseimbangan suspensi dan mencari celah pengereman paling ekstrem di sektor S2 dan S3 untuk mempersiapkan aksi overtaking brutal saat balapan sesungguhnya dimulai. Gaya balapnya yang dingin dan kalkulatif membuat beberapa kru padok tim lawan mulai merasa tidak nyaman.
Mereka sadar ada sesuatu yang salah dengan posisi bawah Veda. Mengapa seorang pembalap yang mampu meroket dari posisi 17 ke posisi 6 di sirkuit Jerez bisa tampil begitu lambat di Catalunya? Jawabannya jelas, Veda sedang bermain dengan logika para rivalnya. Dia sengaja mengalah untuk menang, membiarkan lawan-lawannya terbuai oleh ilusi kecepatan mereka sendiri. Kejeniusan taktik yang dimainkan oleh pembalap muda asal Gunung Kidul ini bahkan tidak luput dari pengamatan mata elang seorang legenda hidup dunia balap motor, Valentino Rossi. Sang pemegang 9 gelar juara dunia yang kini aktif mengamati talenta-talenta muda itu sampai angkat bicara demi memberikan analisis tajamnya. Rossi secara belak-belakan mengaku heran, namun sekaligus takjub dengan apa yang diperlihatkan oleh pembalap bernomor motor kebanggaan Indonesia tersebut. Rossi melihat ada pola yang sangat cerdas di balik melambatnya laju motor Veda di sesi awal ini. Iya, saya sendiri heran kenapa Veda kali ini seperti mencoba mengalah dan memelankan motornya di awal sesi, ujar Valentino Rossi dengan nada penuh selidik namun diiringi decak kagum. Namun jika Anda melihat lebih detail, dia sebenarnya sedang melakukan hal yang sangat besar. Dia tidak peduli pada catatan waktu lap tunggal di hari Jumat. Pembalap Indonesia ini sedang mengamati setiap jengkal aspal di Catalunya, mempelajari titik pengereman terbaik dan menyimpan sebuah kecepatan brutal yang tidak terduga oleh siapapun. Ini adalah strategi mematikan yang hanya dimiliki oleh pembalap dengan mentalitas juara sejati. Pernyataan dari The Doctor ini langsung menampar wajah-wajah jumawa yang meremehkan Veda. Rossi mengingatkan publik pada kejadian di GP Prancis, di mana Veda sempat terlempar ke posisi bawah di sesi latihan awal, namun secara ajaib meledak di sesi kualifikasi untuk mengamankan posisi start ke-6 dan menyudahi balapan di posisi ke-4. Taktik licin ini adalah bentuk kedewasaan balap yang sangat langka bagi seorang pembalap yang baru menjalani musim pertamanya di kelas dunia. Veda tahu betul bahwa memamerkan kekuatan di awal sesi hanya akan membuat tim lawan waspada dan membaca strateginya. Dengan menempatkan diri di posisi bawah, ia berhasil menciptakan benteng ilusi yang membuat lawan-lawannya meremehkan ancaman dari timur. Kini dengan selisih poin yang sangat tipis di tabel klasmen sementara Moto3 2026, ambisi Veda Ega Pratama sudah bulat. Ia berada di peringkat kelima dengan koleksi 50 poin, hanya terpaut 3 angka saja dari Alvaro Carpe yang menduduki posisi 3 besar dunia. Target podium tertinggi bukan lagi sekadar angan-angan kosong di siang bolong, melainkan sebuah misi matematis yang siap dieksekusi dengan presisi tinggi. Karakter sirkuit Catalunya yang menuntut kelincahan motor di tikungan sempit sangat cocok dengan keunggulan sasis Honda NSF 250 RW yang dikendarai Veda. Di saat Hakim Danish sibuk bersukaria di atas Fata Morgana FP1, Veda justru sudah menggenggam seluruh data krusial yang ia butuhkan untuk menghancurkan mentalitas sang rival tepat di tikungan terakhir pada hari Minggu nanti. Perang mental telah dimulai dan singa Asia yang sempat dikira tertidur kini bersiap melepaskan terkaman paling mematikan. Transformasi brutal di praktis 2 dan runtuhnya ilusi rival. Ketika jarum jam bergeser menuju sesi praktis 2, atmosfer di sirkuit de Barcelona Catalunya mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Langit Spanyol yang mulai memanas seolah menjadi cerminan dari tensi yang mendidih di dalam koridor paddock. Jika pada hari Jumat pagi beberapa tim rival, termasuk kubu Malaysia yang dipimpin Hakim Danish, masih bisa tertawa lebar sambil memandangi papan waktu, maka sore itu tawa mereka mendadak membeku. Di dalam garasi Honda tim Asia, tidak ada lagi senyum santai dari Veda Ega Pratama. Baju balapnya sudah terkunci rapat, visor helmnya diturunkan dengan perlahan, dan dari balik kaca pelindung itu terpancar tatapan mata yang dingin. Singa Asia yang sengaja membiarkan dirinya dianggap remeh di FP1 kini telah terjaga, siap melepaskan badai kecepatan brutal yang sesungguhnya. Begitu lampu hijau di ujung pit lane menyala, Veda langsung melesat ke atas lintasan tanpa membuang waktu sedetik pun. Dan disinilah keajaiban taktik itu mulai terbentang secara nyata. Gaya balap yang awalnya dinilai lambat dan lembek oleh lawan-lawannya bertransformasi menjadi sebuah pertunjukan berkendara yang sangat presisi dan mematikan. Putaran demi putaran yang diukir oleh pembalap muda berusia 17 tahun ini terlihat begitu bersih seolah-olah motor Honda NSF 250 RW miliknya bergerak di atas rel yang sudah diatur secara digital. Akurasi pengereman Veda saat memasuki tikungan 1 setelah melesat di trek lurus sepanjang 1047 meter benar-benar membuat para pengamat di tepi lintasan menahan napas. Ia melakukan late braking dengan sangat berani namun tetap terkontrol. Sebuah anomali teknik yang hanya bisa dilakukan oleh rider dengan nyali baja dan pemahaman aspal tingkat tinggi.
Sementara itu guncangan psikologis hebat mulai melanda rival regionalnya. Hakim Danish yang beberapa jam sebelumnya dengan angkuh meremehkan sirkuit ini mulai terlihat kalang kabut di atas motornya. Catatan waktu 1 menit 47,4 detik yang ia banggakan di FP1 mendadak menjadi angka yang sangat sulit untuk dipertahankan. Apalagi ketika suhu aspal Catalunya mulai merosot dan mengikis tingkat cengkeraman ban belakang. Danish terlihat beberapa kali memaksakan diri, membuka gas terlalu awal di tikungan panjang, yang justru membuat motornya mengalami gejala spinning parah dan kehilangan momentum kecepatan. Komentator internasional yang menyadari perubahan situasi ini mulai mengalihkan fokus kamera utama. Layar monitor raksasa di pit lane kini tidak lagi menyorot pembalap lokal Eropa, melainkan terus mengikuti pergerakan agresif dari bendera merah putih. Kejutan terbesar terjadi ketika sesi praktis 2 menyisakan waktu 15 menit terakhir. Grafik performa Veda di layar timing monitor mendadak menyala dengan warna merah di setiap sektor, sebuah tanda bahwa ia sedang memecahkan rekor waktu tercepat. Dari posisi ke-22, nama Veda Pratama meroket tajam menembus barisan tengah, melompati pembalap-pembalap berpengalaman Eropa, hingga akhirnya bertengger kokoh di jajaran elit posisi atas. Setiap putaran yang ia lakukan secara konsisten memotong sepersekian detik dari catatan waktu sebelumnya. Tidak ada gerakan tubuh yang berlebihan atau koreksi setir yang panik. Gaya balap Veda sangat efisien, rapi, namun memiliki dampak yang menghancurkan mental lawan yang mencoba membuntutinya dari belakang. Melihat fenomena ini, komentator kawakan di kabin siaran internasional tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Suara mereka yang bergemuruh lewat pengeras suara sirkuit berulang kali menyebut nama pembalap asal Gunung Kidul itu dengan nada penuh ketakjuban. Lihat bagaimana pembalap Indonesia ini mengendalikan motornya di sektor 3. Ini luar biasa. Beberapa jam yang lalu semua orang mengira dia kesulitan di sirkuit ini, tetapi sekarang Veda Pratama menunjukkan kepada kita semua apa yang disebut dengan kejeniusan taktik balap. Dia tidak membuang energinya di FP1 hanya untuk pamer. Dia menyimpan semuanya untuk sesi krusial ini. Gaya balapnya begitu matang, sangat tenang di tengah tekanan, dan motor Hondanya terlihat sangat stabil, seolah-olah dia sudah membalap di Catalunya selama puluhan tahun. Semburan pujian tersebut menjadi tamparan keras bagi mereka yang telanjur jemawa. Di atas lintasan yang terkenal kejam dan siap menghukum setiap kecerobohan sekecil apapun, beberapa pembalap top mulai kehilangan kendali akibat tekanan waktu untuk lolos langsung ke Q2. Rentetan bendera kuning sempat berkibar ketika beberapa rival mengalami kecelakaan low side karena terlalu memaksakan performa ban depan yang mulai mendingin. Namun di tengah kekacauan dan kepanikan massal tersebut, Veda tetap melaju dengan kepala dingin. Ia dengan cerdas mengatur ritme, tahu kapan harus menarik gas sedalam-dalamnya dan kapan harus menjaga usia ban sisi kanan yang terus tersiksa oleh karakter tikungan 3 dan 12 yang panjang. Hasil akhir dari sesi praktis 2 menjadi bukti sahih yang tidak bisa dibantah oleh omong kosong apapun di media sosial. Veda Ega Pratama secara resmi mengamankan tiket lolos langsung ke sesi kualifikasi kedua, Q2, tanpa harus berjibaku di kualifikasi pertama, Q1. Sebuah pencapaian strategis yang sangat krusial, karena di sirkuit dengan tikungan pertama yang rawan kecelakaan karambol seperti Catalunya, memulai balapan dari barisan depan adalah separuh dari kunci kemenangan. Garasi Honda tim Asia langsung meledak dalam kegembiraan. Para mekanik saling berpelukan dan sang manajer tim, Hiroshi Aoyama, tampak mengangguk puas dengan senyum lebar yang jarang terlihat di wajahnya. Sejarah mencatat bahwa kesombongan di hari Jumat hanyalah sebuah fatamorgana bagi mereka yang buta akan strategi jangka panjang. Hakim Danish yang sempat sesumbar kini harus menerima kenyataan pahit terlempar dari zona aman dan dipaksa melewati ujian berat di sesi Q1. Semua kata-kata buruk yang sempat ia lontarkan kini berbalik menjadi beban mental yang sangat berat di pundaknya sendiri. Dunia kini sadar, pembalap muda Indonesia ini bukan sekadar pelengkap di grid internasional. Veda datang membawa kualitas taktik licin yang diakui Valentino Rossi dan mentalitas juara yang siap meruntuhkan dominasi pembalap-pembalap terbaik Eropa di hari Minggu nanti. Medan Tempurku 2 dan perang saraf melawan murid Marc Marquez. Hari Sabtu 16 Mei 2026. Matahari Barcelona bersinar begitu terik di atas aspal sirkuit di Barcelona, Catalunya, mendongkrak suhu lintasan hingga mencapai titik kritis, yang membuat cengkeraman ban berada di tingkat paling minimal. Ini adalah hari penghakiman bagi para pemburu kecepatan. Sesi kualifikasi 2 EDKI 2, Moto3 bersiap digulirkan dan ketegangan di dalam paddock sudah berada di level tertinggi.
Hanya ada 18 pembalap terbaik yang berhak berdiri di atas lintasan pada sesi 15 menit yang krusial ini, memperebutkan posisi start terdepan, pole position. Di sudut garasi Honda tim Asia, Veda Ega Pratama duduk bersandar dengan mata terpejam, mendengarkan deru mesin yang sedang dipanaskan oleh para mekanik. Tidak ada lagi ruang untuk eksperimen taktik mengalah seperti hari Jumat. Kini saatnya melepaskan seluruh energi brutal secara utuh. Namun drama sesungguhnya tidak hanya terjadi di atas motor, melainkan pada perang saraf yang berkecamuk di koridor pit lane. Begitu sesi kualifikasi dimulai, sorotan kamera langsung tertuju pada sosok Maximo Quiles, sang pemimpin klasemen sementara Moto3 2026 sekaligus murid langsung dari sang legenda hidup MotoGP Marc Marquez. Quiles yang datang dengan keangkuhan khas pembalap lokal Spanyol setelah memenangkan 3 seri balapan musim ini, tampak sengaja menunggu di pintu keluar pit. Bersama rombongan pembalap Eropa lainnya, ia mencoba memainkan taktik towing alias mencari slipstream, menunggu pembalap lain keluar lebih dulu untuk dibuntuti dari belakang demi mendapatkan keuntungan hambatan angin di trek lurus. Melihat taktik kuno tersebut, Veda Ega Pratama tidak terpancing sedikit pun. Di saat pembalap lain panik dan saling tunggu di ujung pit lane hingga hampir menciptakan kemacetan konyol, Veda justru keluar dengan santai, mengabaikan gerombolan pembalap yang sedang berpolitik mencari angin. Ia tahu betul, mengandalkan slipstream di Catalunya memang memberikan keuntungan di trek lurus sepanjang 1047 meter, namun jika salah kalkulasi, kerumunan pembalap di tikungan justru akan merusak racing line dan mengikis habis catatan waktu lap tunggal. Dengan kepala dingin, Veda memilih melaju sendirian, solo run, mempercayai sepenuhnya performa sasis Honda NSF 250 RW miliknya yang sudah disetel sempurna oleh mekanik pasca keberhasilan di praktis 2. Perhatikan keangkuhan para pembalap depan yang sibuk saling tunggu. Cetus Matteo Guerinoni yang memantau langsung jalannya kualifikasi dari bilik komentator senior. Mereka semua takut menghadapi angin Catalunya sendirian, tapi lihat anak muda dari Indonesia itu, Veda Pratama. Dia keluar tanpa beban, memutus rantai politik towing dan langsung menyerang aspal dengan jalurnya sendiri. Ini adalah mentalitas yang luar biasa matang. Dia tidak butuh bantuan punggung orang lain untuk menjadi yang tercepat. Pada putaran pertama, Maximo Quiles langsung mencatatkan waktu fantastis 1 menit 46,9 detik, memanfaatkan efek angin dari rekan setimnya di Aspartim. Sorak-sorai penonton tuan rumah bergemuruh di tribun utama sirkuit. Quiles menepuk tangki motornya dengan jumawa, seolah menantang siapapun di bawahnya untuk melewati catatan waktu tersebut. Sementara itu, Hakim Danish yang terpaksa merangkak dari sesi Q1 akibat kesombongannya yang berujung petaka di hari Jumat, terlihat kedodoran di posisi belakang. Berjuang keras hanya untuk menembus posisi 12 besar dengan motor yang terus bergoyang tidak stabil di tikungan cepat nomor 3. Veda Ega Pratama merespons tantangan Quiles dengan cara yang elegan namun mematikan. Pada lap kedua, ia mulai memanaskan ban sisi kanan secara maksimal di tikungan 12, lalu meluncur bak peluru kendali di trek lurus utama. Ketika melewati garis start, waktu digital menunjukkan bahwa Veda sedang melakukan putaran yang sangat masif. Di sektor pertama yang teknikal, ia hanya tertinggal 0,05 detik dari Quiles. Namun, begitu memasuki sektor ketiga yang dipenuhi tikungan kanan panjang dan menyiksa ban, kejeniusan taktik Veda yang ia pelajari secara diam-diam di FP1 mulai membuahkan hasil nyata. Di saat Quiles dan pembalap Spanyol lainnya terlalu agresif hingga membuat ban belakang mereka mengalami sliding berlebihan dan kehilangan momentum, Veda justru melibas tikungan dengan gaya balap yang sangat rapi, minim koreksi, namun memiliki kecepatan menikung, corner speed yang luar biasa tinggi. Ia menggunakan teknik sliding terkontrol sebelum masuk ke apex tikungan, sebuah anomali teknik yang sangat sulit ditiru oleh pembalap rookie lainnya. Hasilnya pun instan. Ketika melewati garis finish kualifikasi, papan waktu digital berkedip merubah urutan. Veda Pratama melesat ke posisi kedua, hanya berselisih 0,012 detik dari murid Marc Marquez yang berada di pole position. Garasi Aspartim yang awalnya dipenuhi tawa kemenangan mendadak tegang melihat betapa tipisnya jarak yang dibuat oleh sang silent assassin asal Indonesia. Quiles yang melihat monitor besar di pinggir lintasan langsung menggelengkan kepala, menyadari bahwa posisinya di balapan hari Minggu nanti sama sekali tidak aman. Veda tidak hanya berhasil mengamankan barisan start terdepan, front row, tetapi ia juga telah meruntuhkan mentalitas superioritas para pembalap Eropa di rumah mereka sendiri. Dari posisi buncit yang dihina di hari Jumat, kini merah putih berdiri tegak di barisan depan, siap meledakkan pertempuran darah muda yang sesungguhnya saat lampu hijau balapan utama menyala. Klimaks hari Minggu dan pembuktian sang mental juara sejati hari Minggu, 17 Mei 2026. Garis takdir akhirnya terbentang di atas aspal membara sirkuit de Barcelona, Catalunya.
Tribun utama dipadati oleh puluhan ribu penonton lokal yang mengibarkan bendera Spanyol, berharap sang pahlawan mereka, Máximo Quilés, bisa melenggang mulus menuju podium tertinggi. Namun di barisan start terdepan, front row, tepat di sebelah motor sang pemimpin klasmen, sebuah motor Honda NSF 250 RW berwarna merah putih berdiri dengan aura ancaman yang sangat pekat. Veda Ega Pratama, sang silent assassin dari Indonesia, duduk tegak di atas tunggangannya. Tidak ada ketegangan di pundaknya. Fokusnya sudah terkunci total pada 14 tikungan kejam yang siap menjadi saksi bisu sebuah pembantaian taktik tingkat tinggi. Begitu lampu merah padam, deru puluhan mesin 250 cc bergemuruh membelah langit Barcelona. Balapan utama resmi dimulai. Máximo Quilés langsung melesat memanfaatkan posisi pole, sementara Veda melakukan start yang sangat bersih untuk mengamankan posisi kedua saat memasuki tikungan 1 yang terkenal rawan kecelakaan. Di barisan belakang, kekacauan langsung terjadi. Beberapa pembalap Eropa yang terlalu bernafsu merangsek ke depan terlibat insiden karambol low side yang menyeret mereka keluar lintasan. Sementara itu, Hakim Danish, rival regional yang sempat sesumbar di hari Jumat, kembali terpuruk di papan tengah, terjebak dalam rombongan kedua dan kehilangan efek slipstream dari grup terdepan. Kesombongannya kini resmi dibayar tunai dengan keputusasaan di atas lintasan. Memasuki pertengahan balapan, grup terdepan mulai memisahkan diri, menyisakan pertarungan segitiga yang sangat sengit antara Máximo Quilés, Alvaro Carpe, dan Veda Ega Pratama. Quilés tampil sangat agresif, terus memimpin jalannya balapan dan beberapa kali mencoba memperlebar jarak hingga 0,5 detik di trek lurus utama sepanjang 1047 meter. Namun, Veda tidak pernah membiarkan murid Marc Marquez itu bernapas lega. Dengan cerdas, Veda memanfaatkan efek towing di belakang motor Quilés untuk menghemat tenaga mesin dan menjaga stabilitas suhu ban depannya. Disinilah mahakarya taktik yang disusun Veda sejak sesi FP1 hari Jumat bekerja dengan sangat sempurna. Sirkuit Catalunya adalah lintasan yang kejam bagi pembalap yang egois dan emosional. Karakter tikungan kanan panjang seperti tikungan 3 dan 12 terus menyiksa permukaan ban sisi kanan secara ekstrem. Quilés yang terlalu bernafsu memamerkan kecepatan di depan publiknya sendiri mulai melakukan kesalahan fatal. Motornya beberapa kali terlihat mengalami gejala spinning berlebih di pintu keluar tikungan, menandakan bahwa ban belakangnya mulai meleleh dan kehilangan daya cengkeram, grip. Sebaliknya, Veda yang sejak awal membalap dengan gaya rapi dan efisien berhasil menjaga usia bannya tetap prima. Ia membiarkan Quilés memimpin, bertindak sebagai singa yang mengintai mangsanya dari balik bayangan. Menjelang 2 putaran terakhir, drama mencapai puncaknya. Mengendus kelemahan pada motor lawan, Veda langsung menaikkan intensitas serangan dengan kecepatan brutal yang selama ini ia sembunyikan. Di sektor ketiga yang sangat teknis, Veda melakukan pengereman ekstrem yang sangat cerdas di tikungan 10, menusuk masuk dari sisi dalam dan melakukan overtake yang sangat bersih terhadap Alvaro Carpe untuk merebut posisi kedua. Penonton di tribun langsung berdiri, terpukau oleh aksi berani sang pembalap muda Indonesia. Kini target terakhir berada tepat di depannya, Máximo Quilés. Pada lap terakhir, tensi di dalam paddock benar-benar meledak. Quilés yang menyadari posisi puncaknya terancam mulai membalap dengan panik dan menutup semua jalur dalam. Namun kejeniusan taktik Veda tidak bisa dibendung lagi. Di tikungan 12 yang panjang, di mana semua orang mengira tidak ada ruang untuk menyalip, Veda mengambil racing line yang lebih melebar, menjaga kecepatan menikung, corner speed tetap tinggi, lalu melakukan aksi sliding terkontrol yang luar biasa untuk menusuk masuk ke apex tikungan. Dengan akselerasi motor yang jauh lebih stabil karena sisa ban yang lebih sehat, Veda berhasil mempecundangi murid Marc Marquez tepat sebelum memasuki sektor terakhir.